kalau bicara bagaimana supaya mereka bisa efektif lagi dalam menginspirasi dan memotivasi timnya, berarti kan kualitas-kualitas pemimpin yang terkait dengan menginspirasi dan motivasi ini yang harus di Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih seorang pemimpin itu bisa mengenali potensi dirinya agar bisa menginspirasi bahkan memotivasi timnya nih teman-teman. Apalagi dengan pendekatan coaching. Nah, mau tahu penjelasannya? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Iya. Gimana kabarnya nih Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke gini Coach, nah kan kalau misalkan sebagai seorang pemimpin, kalau misalkan mau memimpin timnya, pasti kan ingin jadi pemimpin yang luar biasa, yang hebat, yang benar-benar bisa membangun timnya yang bagus gitu ya Coach ya, menginspirasi bahkan memotivasi timnya. Nah sebenarnya bagaimana sih coaching itu dengan pendekatan coaching bisa membantu si pemimpin ini mengenali potensi dirinya agar bisa menjadi pemimpin yang luar biasa gitu Coach? Oke. Gitu ya, peran coaching agar si pemimpin ini bisa mengenal dirinya sendiri, dan pada akhirnya dengan mengenal diri sendiri dan dia tahu apa yang dia harus improve dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa gitu ya. Ya coaching itu sangat bagus ya, berperan penting dalam membantu pemimpin untuk mengenali diri sendiri. Bagaimana coaching membantu agar para pemimpin itu bisa mengenali diri mereka sendiri? Itu kan pertanyaannya ya. Wah, prosesnya ya dengan kompetensi coaching gitu ya. Bagaimananya gitu ya. Tentu diawali dengan kesepakatan target atau goal apa yang mau dicapai dalam program coaching itu. Misalnya mengenali diri sendiri gitu ya. Mengenali potensi diri sebagai pemimpinan gitu ya. Bahkan come up dengan berbagai rencana untuk improvementnya, misal gitu ya. Nah kemudian ya proses coaching itu dengan proses tadi bertanya, mendengarkan gitu ya, menggali, mengeksplorasi gitu ya, yang memancing para pemimpin ini untuk merefleksikan dirinya, yang akhirnya mereka mendapatkan suatu pencerahan-pencerahan baru. Dalam hal ini pencerahan-pencerahan yang berkaitan dengan dirinya sendiri gitu ya, sehingga dia semakin mengenal dirinya gitu kan. Apakah strength-nya, weakness-nya, mungkin juga apakah potensi-potensinya gitu ya, peluang-peluang dalam dirinya gitu. Mereka sudah, yang tadinya mungkin masih blank spot gitu ya, akhirnya dia mengenali itu gitu kan. Dari situlah muncul suatu ide-ide bagaimana mengimprove-nya atau bagaimana menjaganya. Bukan hanya yang sudah bagus, bagaimana cara mempertahankan dan mengimprove-nya. Yang masih weak, yang masih lemah, apakah perlu diperkuat? Kalau perlu, bagaimana caranya juga kan gitu. Dari situlah pelan-pelan akan membantu para leader ini atau pemimpin ini pada akhirnya untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif lagi dalam menginspirasi dan memotivasi timnya gitu kan. Kalau bicara bagaimana supaya mereka bisa efektif lagi dalam menginspirasi dan memotivasi timnya, berarti kan kualitas-kualitas pemimpin yang terkait dengan menginspirasi dan motivasi ini yang harus di coaching kan gitu. Iya betul. Iya. Itu enggak sih? Iya, pasti benar. dong gitu Iya. kan. Jadi apa saja nih potensi-potensi dalam diri mereka yang perlu diimprove terkait dengan menginspirasi tim, memotivasi tim. Apakah mereka sendiri punya kemampuan untuk menginspirasi? Apakah mereka punya potensi untuk menginspirasi? Mereka punya sumber daya nggak untuk menginspirasi gitu ya timnya gitu. Mereka punya kemampuan untuk motivasi nggak timnya gitu kan. Mereka tahu nggak ilmu motivasi misalnya gitu, macam-macam lah, banyak hal yang bisa digali di situ. Oke. Nah tadi ada hal yang Coach Adit bilang tuh, yang kuat dikuatin lagi. Terus kalau yang lemah apakah perlu dikuatkan gitu ya Coach ya? Iya. Nah sebenarnya biasanya tuh kalau misalkan yang pemimpin yang emang di coaching itu tuh apakah yang apa ya namanya, yang diharuskan itu yang kuat dikuatin atau yang lemah ini yang dikuatin Coach? Ya itu ada dua aliran gitu ya. Aliran yang positif itu yang fokus kepada strength gitu ya. Tapi ada juga aliran yang memang perlu juga untuk memperbaiki yang lemah gitu ya. Menurut saya sih kombinasi ya, nggak bisa dua-duanya, nggak bisa salah satu sih gitu. Tergantung juga kan kebutuhan
pasarnya gitu. Dalam hal ini pasarnya adalah timnya itu sendiri. Itu adalah marketnya dari pemimpin gitu. Berarti sebenarnya nggak bisa salah satu ya Coach ya, walaupun udah kuat tapi tetap ya harus dikuatin lagi. Kalau misalkan ada yang lemah berarti emang harus dikuatin gitu. Iya, kalau memang masih bisa dikuatin kan gitu ya. Kan bisa juga ada kelemahan yang memang ya mungkin mereka merasa itu nggak layak ditingkatin gitu kan. Lebih baik fokus ke strength-nya aja. Itu kan tergantung dari hasil refleksi mereka. Jadi kalau misalkan si pemimpin ini punya titik-titik kelemahan gitu ya Coach misalkan. Nah itu ibaratnya kayak dipilah-pilah lagi kelemahan mana aja yang mungkin tidak layak untuk diterapkan atau dikembangkan untuk timnya ini. Dan mana yang kelemahan-kelemahan ini tuh bisa dikuatkan, yang bisa ibaratnya bisa mengembangkan atau meningkatkan kinerja tim gitu Coach. Betul. Oke. Berarti itu sebenarnya proses coaching tuh di situ ya Coach ya? Iya. Berarti kalau misalkan pemimpin kalau udah punya potensi diri nih Coach ya, terus udah punya potensi diri, udah mengenal dirinya gimana, terus lemahnya kekuatannya di mana, berarti itu sebenarnya malah gampang untuk memimpin tim gitu Coach. Ya kalau memang kekuatannya memang bisa dimanfaatkan dan kelemahannya bisa diperbaiki gitu kan. Tergantung mana prioritasnya gitu. Dampaknya kepada tim akhirnya gitu. Perlu juga di coaching ya bagaimana menginspirasi timnya, bagaimana motivasi timnya gitu. Itu juga perlu coachingnya juga sih kali gitu ya. Nah kalau misalkan dari coaching ini berarti nanti apakah ada ngasih solusi praktis atau solusi ibaratnya solusi yang efektif untuk seorang pemimpin Coach, misalkan ada problem nih si pemimpin tuh, terus apakah dari coaching ini akan memberikan solusi atau solusinya tuh akan yang muncul dari pemimpinnya sendiri? Ya kalau dalam coaching solusi itu akan muncul dalam diri si pimpinan itu sendiri, tidak dikasih tahu oleh coachnya itu. Ya kecuali kalau training atau mentoring ya, itu beda lagi. Tapi kalau coaching itu kekuatannya adalah memunculkan potensi jawaban-jawaban dari diri si pimpinan itu atau pemimpin itu sendiri. Nah kalau misalkan aku penasaran nih Coach, menurut Coach Adit itu seorang pemimpin yang dengan punya kompetensi coaching ini sama yang enggak itu dilihat dari yang pernah dihadapi sama Coach Adit nih ya klien-kliennya. Nah itu tuh lebih efektifnya tuh yang dengan keterampilan coaching atau yang memang dia yang belum gitu Coach? Saya melihat memang seorang pimpinan yang sudah punya kemampuan coaching akan bisa memimpin timnya dengan lebih efektif. Terutama dalam tadi ya memotivasi mereka, menginspirasi mereka. Karena dengan coaching bisa memberikan inspirasi juga gitu loh. Ya, artinya ketika si pimpinan ini bisa mengcoaching timnya sehingga si timnya ini bisa menemukan solusi jawabannya sendiri, itu menjadi inspirasi gitu loh. Buat si tim ini kepada pimpinannya gitu loh. Oke, berarti sebenarnya semakin hari atau semakin tahun pun semakin berkembangnya zaman lah ibaratnya dalam bisnis kan pasti kan banyak tantangannya gitu. Betul. Ya Coach ya. Nah berarti sebagai pemimpin itu gimana caranya menggunakan kompetensi coaching ini dalam memimpin timnya dengan tantangan yang ada di bisnis saat ini gitu. Sehingga tidak selalu pimpinan yang akan memberikan jawaban terkait tantangan itu. Ya pelan-pelan timnya di coaching agar mereka bisa muncul jawaban-jawaban bagaimana menjawab tantangan itu gitu loh. Kedepannya timnya itu akhirnya bisa berpikir sendiri bagaimana menjawab tantangan-tantangan selanjutnya tanpa tergantung dari pimpinannya gitu. Berarti ibaratnya kayak membuat creative thinking dari si tim ya Coach? Iya, bisa juga seperti itu. Wah, kayaknya teman-teman leader nih harus benar-benar belajar coaching nih. Apalagi kalau misalkan belajarnya di Strategic Business Coaching Certification dari Coach Adit. Nah, penasaran kan gimana pembelajarannya, terus materi apa yang akan dipelajari, apa aja sih yang didapat. Nah, teman-teman bisa langsung aja lihat di deskripsi. Kontak namanya bisa di Aulia dengan nomor di deskripsi ya. Nah, atau teman-teman bisa langsung aja klik di komentar, nanti bisa di komentar lagi.
Gimana sih? Kok bisa dijawab? Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar coaching, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.